Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ilham Hasura Maulana dan Veronica Narendra Novelita. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Yohanes Kurniawan Jati yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Paulus Indrayatma dan Bapak Darmanto hendak mengantar putra-putrinya Ilham Hasura Maulana dan Veronica Narendra Novelita memasuki hidup perkawinan. Untuk itu, kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati dengan ajaran dan tata gereja Katolik. Terima kasih, semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Maka marilah kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, terutama untuk Ilham Hasura Maulana dan Veronica Narendra Novelita. Pada kesempatan ini bersama dengan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, kerabat, kenalan kalian semua, gereja ikut bergembira dan menerima kalian berdua dengan senang hati. Pada saat yang penuh arti dalam hidup Anda berdua, Allah menjadi sumber kasih dan kesetiaan bagi kita sekalian, sebab Tuhan sendiri adalah kasih. Oleh karena itu, dengan mendengarkan sabdanya dengan penuh perhatian, semoga Tuhan mengulurkan tangan dari surga dan menjaga Anda berdua, serta menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti yang Anda harapkan. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Akan menjadi laksana pohon anggur yang subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh, demikianlah diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Silakan berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan menurut firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mempelai berdua memilih sabda yang dibaca pada perkawinan mereka ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, kisah penciptaan manusia. Ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah merasa bahwa manusia itu sendirian saja. Maka Allah berusaha menciptakan teman bagi laki-laki itu. Tuhan kemudian membentuk dari tanah liat segala binatang hutan dan segala burung di udara. Semuanya diberikan kepada manusia itu, dan manusia itu menamai masing-masing binatang yang dibawa ke hadapannya. Tetapi setelah semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan dibawa kepada manusia pertama, manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengannya. Jadi dulu ketika kisah penciptaan, Tuhan menciptakan dari tanah liat laki-laki terlebih dahulu. Dia dinamai Ish. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, laki-laki. Lalu sesudah laki-laki diciptakan karena merasa sendirian, dinilai oleh Tuhan, maka diciptakan aneka binatang. Ketika dibawa kepada manusia pertama tadi, dia menamai masing-masing binatang itu. Andaikan binatangnya seperti sekarang ini, aneka burung di udara dibawa ke hadapan laki-laki itu. Oh, ini lovebird. Tidak tahu alasannya lovebird apa maksudnya. Lalu dibawa burung-burung yang lain. Oh, ini murai batu. Oh, ini kenari. Oh, ini kacer. Yang semuanya bisa ikut lomba. Gitu. Lalu dibawa binatang-binatang yang lain, tetapi laki-laki itu tidak menemukan teman yang sepadan. Tuhan tidak putus asa untuk menciptakan penolong, teman yang sepadan bagi laki-laki itu. Maka laki-laki itu dibuat tidur dengan pulas, kemudian diambil satu tulang rusuknya, ditutup lagi bekas di tulang rusuk itu, kemudian diciptakanlah perempuan dari tulang rusuk itu. Ketika dihadapkan pada manusia pertama laki-laki itu langsung mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki. Nama perempuan itu bahasa aslinya Isha. Sehingga karena diambil dari Is, maka ia menjadi Isha. Maka refleksikanlah nanti
renungkanlah nanti dalam hidup Anda berdua. Yang perempuan panggilannya siapa? Lita. Anda dinamai Lita karena Anda menjadi suami dari Ilham. Harusnya seperti itu. Seperti Isa dinamai demikian karena diambil dari Is. Dialah tulang dari tulangmu, dialah daging dari dagingmu. Lalu materi dasar yang dibuat untuk laki-laki dan perempuan, silahkan direnungkan dan bagi kita semua merenungkannya. Manusia pertama laki-laki itu diciptakan dari tanah liat. Diadu-adu oleh Tuhan, ditiup, jadilah kita laki-laki ini. Bahan dasarnya hanyalah tanah liat. Sementara perempuan itu bahan dasarnya adalah tulang rusuk laki-laki. Secara kualitas zaman sekarang bisa kita bandingkan. Mutu dari bahan dasar ini lebih berkualitas mana antara tanah liat dengan tulang. Maka sekuat apapun laki-laki tanpa dukungan perempuan dia tidaklah kuat. Apalagi dalam hubungan suami istri. Setegar apapun, segala apapun, segarang apapun laki-laki sebagai suami dalam rumah tangga, senyatanya dia hanyalah lemah saja tanpa dukungan perempuan, istrinya. Dari hal ini renungkanlah dalam hidup Anda berdua sebagai suami istri nanti. Bukan mempersalahkan, mempersoalkan, mencari siapa yang bermasalah, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tegar. Tetapi untuk menyatukan dua hati dalam satu rumah tangga sebagai suami istri, sehingga bisa saling melengkapi. Laki-laki katanya lebih banyak main logika, sementara perempuan lebih banyak main perasaan. Apakah kita yang berlogika ini tidak butuh perasaan? Omong kosong. Tetaplah semua laki-laki akan merasa tersanjung, akan merasa bahagia ketika perasaannya dihargai. Laki-laki akan merasa senang ketika dia juga dipuji. Demikian juga perempuan yang katanya hanya main perasaan, apakah tidak ada logika berpikir sama sekali dari kaum perempuan? Pastilah kedua hal ini ada dalam masing-masing pribadi, baik laki-laki maupun perempuan. Tergantung sikap mana, sifat mana yang lebih menonjol dalam pribadi kita. Maka keduanya sebagai suami dan istri haruslah saling melengkapi. Sama seperti akhir bacaan pertama tadi. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus pun dalam bacaan Injil tadi mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging bukan daging wadah kita yang kasar ini menjadi satu. Tentu tidak akan bisa. Dua anatomi tubuh yang berbeda tidak akan mungkin menjadi satu. Lebur seperti molekul atau zat kimia tertentu bersenyawa, tidak.
Menjadi satu daging dalam arti bahwa kita yang masih tinggal di dunia ini menyatukan dengan yang lain, terutama dalam hubungan Anda dalam keluarga sebagai suami istri, dalam perjuangan yang masih di dunia ini, yang kadang masih terlena dengan keinginan tubuh kita. Anda harus menyatu, mencari titik temu untuk menemukan persatuan jiwa, persatuan hati. Perbedaan fisik haruslah menyatukan Anda berdua. Dan banyak perbedaan dalam diri Anda berdua juga haruslah mendukung untuk kesatuan terus-menerus. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, oleh kuasa manapun di dunia ini, kecuali oleh kuasa Tuhan, yakni kematian. Maka proses menjadi satu daging adalah perjuangan terus-menerus, meninggalkan ego masing-masing untuk bersatu membangun keluarga Anda. Dengan demikian, di sana Anda berdua harus rela berkurban. Bukan sekedar mencintai, mengasihi, memperhatikan, tetapi kadang juga harus berkurban banyak hal. Bukan sekedar kurban materi, kurban waktu, kurban kesempatan, tetapi seringkali hubungan suami istri yang utama haruslah kurban perasaan. Kurban perasaan kalau suami capek bekerja pulang ke rumah tidak disambut dengan baik. Kurban perasaan kalau diajak tidur bersama masih ada kegiatan yang lain. Masih ada lemburan. Disuruh istirahat malah kerja. Disuruh pulang cepat malah meeting dan seterusnya. Harus korban perasaan. Kalau perasaan saja tidak bisa dikurbankan untuk orang yang dikasihi, maka jangan harap ada kurban lain yang lebih besar. Maka sadarilah, membangun rumah tangga tidak mudah, tetapi tidak sulit. Kalau ada komunikasi yang baik, saling rendah hati satu dengan yang lain. Yang utama, mohon kekuatan dari Tuhan. Dengan demikian, ketika Tuhan dihadirkan untuk masalah-masalah keluargamu nantinya, biarlah Dia yang punya cara untuk menyelesaikannya. Tentu dengan upaya Anda berdua, supaya membuat keluarga Anda berdua menjadi baik dan semakin sempurna, sehingga bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Ilham Hasura Maulana dan Veronica Narendra Novelita, sekarang saya persilahkan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu bagi perjalanan hidup yang akan kalian awali hari ini.
Mempelai dan saksi saya undang untuk berdiri. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini karena berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan yang akan diteguhkan dengan meterai suci di hadapan pelayan gereja dan umat beriman. Semoga cinta kalian berdua diperkaya dengan berkat Tuhan demi kesetiaan abadi satu dengan yang lain. Semoga cinta kalian diperteguh demi tugas dan kewajiban selanjutnya. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Ilham Hasura Maulana dan Veronica Narendra Novelita. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Iya, bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Kini tiba saatnya untuk menyatakan janji perkawinan. Saya persilahkan Anda berdua saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan pastor, para saksi, dan seluruh umat yang hadir. Saya, Ilham Hasura Maulana, memilih engkau, Veronica Narendra Novelita, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan pastor, para saksi, dan seluruh umat yang hadir, saya, Veronica Narendra Novelita, memilih engkau, Ilham Hasura Maulana, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus, yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ilham Hasura Maulana, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Veronica
Veronika Narendra Novelita, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran-Mu bagi keluarga mereka. Dan jadikanlah rosario ini tentang kesetiaan mereka berdua seperti Bunda Maria di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk saling berkembang satu dengan yang lain, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian berdua, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan kalian, doa kami pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta dari kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Saudara Ilham Hasura Maulana dan Saudari Veronika Narendra Novelita yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana, Galilea, melalui kehadirannya, juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan rendah hati kita berdoa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan bagi putra dan putrinya. Maka kita berdoa seturut yang diajarkan oleh Kristus sendiri
kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan berkenan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam ikatan perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putri-Mu ini, yang hari ini saling mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan, janji perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas kedua mempelai ini. Ilham Hasura Maulana dan pendamping hidupnya Veronika Narendra Novelita. Dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang kuat dalam kebajikan-kebajikan. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan. Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara, sahabat yang hadir di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari yang terkasih, sebentar lagi akan kita akhiri perayaan perkawinan untuk Veronika Narendra Novelita dan Ilham Hasura Maulana. Maka marilah kita mohon berkat dari Tuhan sendiri. Semoga Tuhan Yesus yang berkenan hadir pada pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkat-Nya atas kalian dan para kerabat kalian. Amin. Semoga Dia yang mencintai gerejanya sampai kesudahannya tak henti-hentinya mencurahkan cintanya ke dalam hati kalian. Amin. Semoga Tuhan menganugerahi kalian harapan untuk menantikan Dia dengan sukacita, seraya menjadi saksi iman atas kebangkitannya. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Ilham Hasura Maulana dan Veronika Narendra Novelita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin.